semuanya. Ada sukacita. Amin. Amin. Kalian semua yang ada dimanapun berada sekarang, saya percaya hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Mari kita mau memulai ibadah Yud sore hari ini. Kita bawa hidup kita bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami akan menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami yang rindu akan Engkau. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah penasihat dalam hidup kami. Engkau terang bagi jalan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Penasihat
hidup setiap kami Tuhan. Kirala patakara lama ya shikira la 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 la. Shikara lama la 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 ya rabashi. Mari angkat pujianmu kepada Dia. Kira bapa pataka ya lama shikira. Haleluya. Sungguh kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Engkau selalu hadir menemani hidup kami. Kirala barala ya rala basikiri. Kirala balama ya ramasikiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Setiap langkah hidup kami, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Di sini Kau bagiku. Mari angkat tanganmu, nyatakan. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau di sini Kau bagiku.
kasih Roh Kudus, Engkau hadir bagi kami. Engkau menolong setiap hidup kami. Engkau penasihat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih karena Engkau setia menemani hidup kami. Sampai saat ini kami boleh melihat Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau lebih lagi untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau. Kami mau lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tuhan
silakan duduk teman-teman. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Syukur Yesus. Ya Allah,
hadirat-Mu yang selalu penuhiku, firman-Mu yang jadikanku kuat di dalam-Mu. Oh Yesus, firman-Mu, firman-Mu yang jadikanku kuat di dalam-Mu. Oh Yesus, firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang jadikanku kuat di dalam-Mu. Oh Yesusku. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau sudah memberikan Yesus. Terima kasih Yesus. Kalau Engkau sudah mengutus Roh Kudus untuk turun ke muka bumi. Terima kasih Bapa, untuk segala yang baik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami masih ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku, Sembah Dia. pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwa.
terus menyanyikan lagu ini. Worship leader dapat menyanyikan lagu ini. Saudara yang terkasih, Engkau yang hadir saat ini, Engkau tahu bahwa Engkau memerlukan Tuhan. Katakan Roh Kudus, katakan supaya Dia hadir dalam hidupmu. Tuhan, aku tahu Engkau ada di sini. Jamah setiap kami, Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau, Tuhan. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Tuhan, jamah setiap kami. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan Jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Roh Kudus, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naung hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Roh Kudus, Engkau hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naung hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naung hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau adalah pribadi yang sungguh sangat baik, Tuhan. Seringkali kami menyakiti hati-Mu. Tapi kalau sore hari ini Tuhan, kami boleh merasakan Engkau bukan Allah yang jauh, tetapi Engkau Allah yang sangat dekat buat setiap kami. Tuhan, kami sungguh merasakan Engkau Bapa kami yang sangat baik, Tuhan.
Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mau hadir dalam ibadah. Sebab tanpa kehadiran-Mu Tuhan, ibadah kami sia-sia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami memuji, menyembah-Mu sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Sampaikan sabda firman-Mu buat setiap kami. Supaya kami boleh menangkap Tuhan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, silakan duduk saudara yang terkasih. Terima kasih buat tim penata layanan. Saudara, siapa yang merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Angkat tangan saudara. Ya saudara, ini lagu pertama kali tadi waktu dinyanyikan, saya pun sudah merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara yang terkasih, hari ini saya paling senang kalau diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika lawatan Tuhan terjadi, sebenarnya saya nggak perlu khotbah ya saudara ya. Biar Roh Kudus yang menjamah hati saudara. Karena itu jauh lebih dahsyat saudara. Saya sebagai manusia, sebagai seorang pembina, saya juga banyak kelemahan dan kekurangan saudara. Tetapi ketika saya tadi merasakan hadirat Tuhan, saudara, saya nggak bisa menahan terasa terharu ya. Jadi saya tadi meneteskan air mata karena saya sungguh merasakan bahwa Tuhan itu baik saudara. Ya, hari ini kita akan belajar seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Yeftah. Saudara, mungkin hanya sebagian sedikit yang tahu tentang Yeftah. Tetapi hari ini saya akan mengupas tentang pribadi seorang yang bernama Yeftah. Dia adalah seorang kepala penjahat karena dia lahir dari keluarga yang kurang harmonis saudara. Dan saya percaya saudara, Yeftah ini tidak bisa memilih dari mana dia lahir dari sebuah keluarga. Saudara, mungkin yang hari ini hadir, bahkan yang menyaksikan ibadah live streaming ini, mungkin saudara juga berkata, Tuhan, kenapa saya lahir dari keluarga yang kurang baik? Saudara, saya mau berkata, sekalipun engkau lahir dari keluarga yang kurang baik, bahkan kalau saya katakan engkau lahir dari keluarga yang hancur, Tuhan punya maksud yang luar biasa. Di mana Yeftah ini adalah seorang kepala penjahat, dia adalah seorang pemimpin perampok saudara, tetapi pada akhirnya Yeftah ini dipakai Tuhan, dia bisa menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Saudara, kita buka dari kitab Hakim-Hakim 11. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yeftah dan Gilead. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi Yeftah adalah anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah bernama Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tot. Di sana
ia berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara, ini adalah latar belakang kehidupan Yeftah. Saudara, saya percaya latar belakang kehidupan Yeftah ini mungkin ada yang mirip dengan kehidupan kita. Saya tidak tahu persis dengan latar belakang kehidupan saudara yang hadir, bahkan saudara yang menyaksikan live streaming. Tetapi saudara, yang ingin saya sampaikan, pada akhirnya ketika Yeftah datang kepada Tuhan, saudara, Tuhan menjamah hidup Yeftah. Dan pada akhirnya Yeftah diangkat menjadi seorang pemimpin. Dan pada akhirnya Yeftah berhasil menyelamatkan bangsa Israel dari peperangan melawan Bani Amon. Saudara, nanti bisa saudara baca di Hakim-Hakim 11 ini ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu pada ayat yang ke-40 saudara. Ya, di mana Yeftah akhirnya dia berjanji kepada Tuhan kalau dia menang di dalam pertempuran, maka yang keluar pertama kali menemukan dia itu akan dia persembahkan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, ketika Yeftah berdoa demikian, Allah mengabulkan doa Yeftah. Dan pada akhirnya anaknya yang menemui saudara. Dan pada akhirnya anak itu sampai pada matinya, anak itu diserahkan menjadi milik Tuhan. Saudara, saya mau berkata kepada anak-anak muda saat ini. Saudara, saya mau berkata, mungkin saudara berkata, saya sama dengan keluarga Yeftah. Saudara, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Sekalipun saudara mungkin berkata, Tuhan, kenapa saya harus lahir dari keluarga yang hancur, broken home? Saudara, saya mau berkata, saudara jangan tinggalkan Tuhan. Tapi justru ketika saudara tahu bahwa saudara lahir dari keluarga yang hancur, saudara harus datang kepada Tuhan. Sama seperti Yeftah saudara, di ayat ke-11. Di sana dikata, maka Yeftah ikut pergi bersama dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa Israel mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara, ini menjelaskan bahwa Yeftah ini adalah seorang yang tadinya penjahat, tetapi dia mau menjadikan Tuhan sebagai pemimpin di dalam hidupnya. Dan pada akhirnya saudara, Yeftah dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari peperangan melawan Bani Amon. Saudara, pesan Tuhan yang mau saya sampaikan pada sore hari ini, saudara, janganlah engkau lari meninggalkan Tuhan. Ketika engkau punya pergumulan yang berat, mungkin saudara rasanya enggak kuat lagi, saudara sepertinya tidak mampu lagi. Mungkin saudara merasa teman-teman saya sudah meninggalkan saya. Mungkin saudara merasa bahwa orang tuamu sudah meninggalkan engkau. Tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia adalah Yesus. Saudara, saya percaya ketika saudara datang kepada Yesus, Yesus sanggup mengubah hidupmu. Mungkin saudara merasa ada begitu kekecewaan yang dalam. Saudara mungkin merasakan bahwa hidup ini terasa pahit. Saudara, saya mau berkata, Yeftah pun mungkin waktu itu dia bisa saja saudara, dia komplain, dia bisa saja mengeluh kepada Tuhan. Bahkan bisa saja saudara, Yeftah ini pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi yang dilakukan Yeftah adalah dia datang kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara, kalau Yeftah saja sanggup diubah oleh Tuhan, Tuhan pun sanggup mengubah hidupmu. Apapun kondisimu saat ini, hai anak muda, baik yang laki-laki dan perempuan, saudara, saya mau berkata, Tuhan sanggup mengubah hidup setiap manusia yang sudah hancur. Engkau adalah seperti tanah liat di tangan penjunan. Sama seperti saudara kisah seorang perempuan Samaria di dalam kitab Injil Yohanes pasal 4. Di mana
perempuan Samaria ini adalah seorang wanita pelacur, saudara. Dan dia tidak berani menampakkan dirinya karena dia sadar bahwa dia adalah seorang perempuan yang sangat kotor, saudara. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika pada waktu itu Tuhan Yesus merasa haus, saudara, Yesus pergi ke sumur pada jam 12 siang. Dan saudara, pada waktu itu kebiasaan jam 12 siang, wanita-wanita itu pergi ke sumur dan mengambil air, saudara. Karena pada waktu itu jam 12 siang itu adalah panas yang sangat terik, saudara. Dan saya percaya, saudara, kalau kita ada di dalam kondisi udara yang sangat panas, saudara pasti akan merasa haus. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kalau engkau minum air yang aku berikan, engkau tidak akan pernah haus lagi. Tetapi dari dalam hatimu akan mengalir aliran air-air kehidupan yang terus memancar sampai kepada kesudahan dunia. Saudara, itu berbicara tentang ketika perempuan Samaria ini berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan mengubah hidupnya perempuan Samaria ini. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus tercurah dalam hidupnya. Maka sejak itu juga, saudara, perempuan Samaria ini diubah oleh Tuhan. Dan dia menjadi seorang penginjil. Dan pada akhirnya satu kota itu bertobat. Tuhan memakai perempuan Samaria yang statusnya adalah seorang pelacur. Saudara, dari dua tokoh, baik Yefta dan perempuan Samaria sebagai seorang pelacur, Tuhan membuktikan bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupan manusia. Sekalipun status dia adalah seorang penjahat, status dia adalah seorang pelacur, mungkin status kehidupan dia adalah bukan pribadi yang baik. Tetapi saudara, ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah kehidupannya. Hari ini saya juga percaya ketika saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Di hadapan kita ada roti dan perjamuan kudus. Ada roti dan anggur. Saudara, setiap bulan kita ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara, sakramen perjamuan kudus ini mengingatkan kita, saudara, bahwa Tuhan sudah menanggung semua dosa dan kejahatan saudara. Tuhan sudah membayar dengan lunas. Tuhan sudah membeli saudara dengan harga yang lunas. Dan saudara, hidupmu bukan menjadi milikmu, tetapi hidupmu adalah milik Tuhan. Biarlah sore hari ini saudara kembali berkata, Tuhan, hidupku adalah milik Engkau. Biarlah Tuhan yang mengubah hidupmu. Tuhan yang mengatur jalan hidupmu. Saya percaya, saudara, ketika engkau mempersilahkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu, Tuhan akan membawa hidupmu dalam satu perubahan kepada perubahan yang lebih baik lagi. Dan saudara akan menjadi pribadi yang pada akhirnya berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan sore hari ini. Saya mengundang tim penata layanan untuk maju ke depan karena kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama saat ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya, Tuhan, kalau Yefta sebagai seorang kepala penjahat, Tuhan sanggup mengubah hidupnya. Demikian juga seorang perempuan Samaria yang adalah seorang pelacur, tetapi Tuhan sanggup mengubah hidupnya. Itu membuktikan, Tuhan, bahwa Engkau pribadi adalah yang sanggup mengubah setiap kehidupan manusia. Mungkin kami sama, Tuhan. Mungkin status kami sama seperti Yefta dan seorang perempuan Samaria
Tetapi sore hari ini Tuhan, kami mau datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkaulah yang sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Materaikan kebenaran firman-Mu sore hari ini. Biarlah Tuhan, yang mau kami lakukan hari-hari ini adalah kami mau datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami semua yang hadir saat ini, kami akan masuk di dalam ibadah sakramen perjamuan kudus. Urapi setiap kami, kuduskan setiap kami Tuhan. Tahirkan, layakan kami Tuhan, supaya kami boleh menerima berkat dari sakramen perjamuan kudus sore hari ini. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya mengundang yang melayani perjamuan kudus sore hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, di atas kepala. Bapa, sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Di hadapan kami ada sepotong roti, dan ini adalah merupakan lambang tubuh-Mu yang sudah tercabik-cabik Tuhan. Tubuh-Mu yang sudah hancur untuk menebus segala dosa dan kejahatan kami. Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami sudah ditebus dengan nyawa-Mu sendiri Tuhan. Kami sungguh bersyukur, biarlah Tuhan semakin hari kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sore hari ini kami akan makan roti ini dengan penuh iman dan kami bersyukur. Mari saudara, kita makan roti yang merupakan lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang sudah terpecah-pecah bagi kita dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita di atas kepala. Bapa, sekali lagi kami bersyukur kalau Engkau sudah mengirim Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus mau datang dari surga yang mulia. Engkau datang Tuhan untuk menjadi seorang manusia. Karena melalui kematian-Mu di atas kayu salib, maka kami semua menerima anugerah keselamatan. Kami tahu itu bukan karena perbuatan baik, tetapi semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan semata-mata. Mari saudara, kita minum anggur yang merupakan lambang darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah untuk menebus segala dosa dan kejahatan kita. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sembah Dia. Sebelum kita mengakhiri ibadah Yud pada sore hari ini, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih buat darah. Haleluya.
Sikiara bayara bayara bala 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 bala. Sikiara bayara bala 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 bala. Kasih-Mu sungguh ajaib Tuhan. Kasih-Mu sungguh ajaib. Kami memuji kebesaran. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu sungguh ajaib buat setiap kami. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kelawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa yang boleh kami nikmati melalui ibadah sakramen perjamuan kudus sore hari ini. Kami semua yang ada di tempat ini, kami akan pulang. Dan kami yang ada di setiap rumah dimanapun kami berada, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara, mari kita angkat kedua tangan untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan.